Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermujahadah, bertaladu ilmi untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya akan tetap dan taat terhadap risalah yang disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Majelis Thariqah Andariyah Hayaniyah akan menanggapi beberapa hal yang terjadi pada umat, pemahaman yang salah alias gagal paham, serta tuduhan-tuduhan fitnah terhadap ajaran thariqah atau tasawuf, sehingga menjadi sesuatu hal yang tabu bagi umat. Bahkan banyak sekali umat kita yang takut belajar tasawuf. Ikhwan fillah, sebenarnya tasawuf sendiri itu adalah suatu ajaran hasil riyadoh para waliullah, para kekasih Allah, yang mana tujuannya adalah pemurnian akidah terhadap Allah, sehingga kita benar-benar beribadah sampai kepada Allah dan benar-benar kita memahami hakikat serta fitrah kita di dunia ini, sehingga tujuan akhirnya itu adalah selamat dunia dan akhirat, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami dan saya ketahui bahwa ketika 5 tahun belajar di thariqah, di tasawuf, sebenarnya tuduhan itu tuduhan yang sangat salah dan menyesatkan serta menjadi fitnah. Banyak orang yang takut belajar tasawuf karena fitnah itu. Kata siapa belajar tasawuf itu tidak ada dasarnya. Bahkan ada yang mengatakan bukan dari ajaran Rasulullah. Itu fitnah yang sangat kejam dan luar biasa. Mungkin memang dahulu Rasulullah tidak menamakan, tapi akhlak serta ibadah serta muamalahnya itu Rasulullah sendiri dan para sahabat melakukannya. Karena di dalam syariat itu ada kandungan isi serta maksud, sehingga kita harus memahami isi daripada apa yang Allah sampaikan dalam risalahnya. Ikhwan fillah, berbicara masalah dasar-dasar tasawuf itu ada beberapa ayat dari Allah dan hadis. Salah satunya adalah dalam surat Al-Zariyat ayat 21.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini adalah salah satu ayat yang dipakai sebagai hujah dalam kita bertorikoh. Karena dalam torikoh itu ada suatu kaidah yang mempelajari dan mengkaji siapa diri kita, sehingga kalau kita mengenal siapa diri kita, maka kita akan mengenal Allah atau Tuhan kita. Sesuai dengan kalam Syekh Ar-Raji, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan yang kedua, dalam surat Al-Kahf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini suatu ayat yang memang kandungan dan isinya itu perlu kita pahami, kita kaji. Di dalam thariqah itu salah satu kajian yang kita kaji, sehingga dengan tujuan untuk ma'rifatullah. Banyak ayat-ayat Allah dan beberapa hadis qudsi yang dipakai sebagai dasar dalam kitab Bijarah Tasawuf. Salah satunya adalah Allah menyatakan bahwa Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin, dan Dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kemudian di hadis qudsi, al insanu siri wa ana sirhu wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Kata Allah, insan rahasiaku dan akulah rahasianya, dan rahasia itu adalah sifatku dan sifatku tidak lain adalah aku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang itu jangan takut bahwa tasawuf, kurikulum tasawuf itu adalah ajaran yang memang Rasulullah ajarkan, contohkan kepada kita semua. Kalau kita telah bahwa para wali-walinya Allah, intisari yang mereka ajarkan itu adalah bagaimana memurnikan akidah terhadap Allah dengan kurikulum tasawuf. Sehingga di dalam tasawuf itu keilmuan dibagi menjadi 4: syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ini sebagai bentuk kurikulum yang tujuannya adalah ma'rifatullah, untuk lebih mengenal dan dapat mengenal siapa Allah, siapa yang kita sembah. Jangan-jangan selama ini kita hanya menyembah nama, karena suatu nama pasti ada yang memilikinya. Memang ketika kita berthariqah, kita harus berguru atau bermursyid, adalah suatu kewajiban sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya. Wajib mencari seorang guru mursyid apabila kita mau bertemu Allah, mau mengenal Allah, mau usur kepada Allah. Itu. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya itu menyatakan suatu kewajiban kita bermursyid. Bermursyid wali mursyidah, mursyid ruhani yang bisa membawa kita menuju Allah. Syekh Al-Qurdi menyatakan bahwa mala yatimul wajib ila bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak akan tercapai tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib. Jadi dalam berthariqah itu salah satu rukunnya itu adalah adanya mursyid, adanya salik, serta satu lagi yaitu talqin. Di dalam thariqah itu ada talqin atau baiat yang dijawabkan kepada murid yang ingin bermakrifat kepada Allah. Dan salah satu amalan yang paling besar di thariqah adalah zikrullah dengan kalimat tauhid. Ternyata ini ajaran Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata kepada para sahabatnya dalam suatu majelis, ini dalam suatu hadis riwayat Ahmad dan Hakim,
Rasulullah berkata, jadidu imanakum, wahai sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, aksir min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Sehingga ini menjadi dasar ketika kita talqin zikrullah dengan kalimat la ilaha illallah, itu menjadi dasar bahwa Rasulullah menyuruh kepada kita untuk perbanyak zikrullah dengan kalimat la ilaha illallah. Sudah jelas di sini bahwa tasawuf berpondasi kepada ajaran dari Rasulullah. Memang dalam tasawuf itu adalah pemurnian akidah. Bagaimana membersihkan kolbu kita supaya kita berjalan menuju Allah. Kata siapa bertasawuf tanpa dalil atau bukan dari ajaran Rasulullah, itu adalah fitnah terhadap thariqah-thariqah yang ada di Nusantara serta di dunia ini. Memang dulu pencetus tasawuf atau thariqah di Lembakan itu adalah para muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga salah satu thariqah muktabar yang tertua dan pendiri thariqah pertama itu adalah yang bernama thariqah Qadiriyah, yang sekarang sebagai menjadi rujukan serta berdirinya cabang-cabang di bawahnya yang berasal dari thariqah Qadiriyah. Dan itu semua ulama ahli sufi sepakat dan mengakui salah satu thariqah muktabarah yang mendunia. Ikhwan fillah, disinilah Al-Fakir menyatakan bahwa bahkan dari kalam Muhammad Amin Al-Qurdi, suatu kewajiban ketika kita berthariqah, karena berthariqah itu adalah penyempurnaan dari syariat yang selama ini kita laksanakan. Sehingga Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tauhidul Qulub itu mengatakan bahwa ketika bersyariat tanpa berthariqah maka akan kosong, sia-sia. Begitu pula ketika berthariqah berhakikat tanpa syariat maka akan batil atau jinnik. Sehingga thariqah itu adalah sebagai penyempurna syariat kita dalam menjalankan agama kita, risalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai bentuk penyempurnaan kita dalam beragama, sehingga kita tidak salah dalam menyembah. Dan kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Jangan-jangan selama ini kita hanya menyembah nama. Karena suatu nama pasti ada yang memilikinya. Sehingga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga berfatwa bahwa ketika berislam mau sempurna maka harus berthariqah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, sebagai jemaahnya Nadiyin, kita lebih semangat lagi untuk lebih mengenal, untuk mencari ilmu ma'rifatullah yang tujuannya adalah mencari dunia Allah, selamat dunia wal akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.